Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprintia Sindiati Putri Manggarawati. Saya dari kelas PAI 5I. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang pendidikan. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara individu, kelompok, maupun masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Nah, maksudnya di sini menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Adapun pengertian pendidikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Yang pertama, dalam arti luas adalah proses pendidikan dalam diri individu. Nah, maksudnya di sini pendidikan yang bermakna sebagai aktivitas pengembangan seseorang di berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hidupnya dan berhubungan dengan dimensi-dimensi lain. Nah, dalam arti sempit, pengertian pendidikan adalah pendidikan dibatasi hanya mereka yang berpredikat sebagai siswa dan mahasiswa yang telah terdaftar di suatu institusi pendidikan serta lingkungannya terbatas. Selain dibatasi predikat dan lingkungan, pendidikan juga terbatas pada dimensi waktu. Nah, di mana terdapat variasi lamanya pendidikan setiap individu dapat mempengaruhi kemampuan personal, kemampuan ekonomi, dan faktor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ainul Yakin, absen 45, akan menjelaskan tentang harapan pendidikan di Indonesia. Harapan adalah sebagai proses dari pemikiran satu tujuan dengan motivasi untuk tujuan tersebut dengan cara meraih tujuan tersebut atau dengan cara meraih tujuan tersebut. Pendidikan di Indonesia itu sangat menyedihkan. Mulai dari sarana dan prasarana itu sangat banyak sekali yang kurang, bahkan orang-orang yang seharusnya menjamin pendidikan bangsa Indonesia itu justru mengambil hak-hak anak-anak bangsa yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk perkembangan Indonesia. Oleh karena itu harapan kami sangat berharap supaya Indonesia ke depan pendidikannya bisa maju, bisa memanfaatkan atau mencairkan hak-hak bangsa, anak-anak bangsa Indonesia saat ini. Harapan bisa diambil dari kesimpulan, harapan adalah suatu keadaan mental yang positif. Jadi suatu keadaan mental yang positif tentang kemampuan untuk mencapai tujuan di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya adalah pengertian kenyataan. Pasti dari teman-teman sudah banyak yang tahu apa sih itu kenyataan. Jadi kenyataan adalah suatu hal yang nyata atau suatu yang benar-benar ada. Contoh, seseorang yang jatuh dari motor, terjadinya angin puting beliung, terjadinya banjir, dan lain sebagainya. Dari beberapa contoh yang tadi, kita tarik satu contoh, yaitu seorang yang jatuh dari motor. Seorang yang jatuh dari motor tadi jatuh karena terpleset tumpuan solar. Jadi di sini penyebabnya adalah tumpahan solar. Dalam kenyataan ini ada faktor penyebabnya. Beda lagi kalau orang yang jatuh tadi jatuh karena terserempet motor. Jadi dapat disimpulkan bahwa satu kenyataan dengan kenyataan lain bisa sama, tetapi yang membedakan adalah faktor penyebabnya.
Pendidikan di negara maju. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mampu untuk menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh bangsanya tersebut. Salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan pendidikan dari semua sumber daya manusianya tak dapat dielakkan lagi. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memegang peran penting bagi kehidupan manusia. Terlebih, pendidikan merupakan salah satu pilar penting bagi peradaban sebuah bangsa. Pendidikan dan kemajuan bangsa bagaikan dua sisi mata uang. Keberadaannya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Karena itulah kemajuan sebuah bangsa sejatinya tidak pernah lepas dari peranan pendidikan. Indonesia merupakan negara yang kaya dan sumber daya alam. Namun, potensi ini belum bisa menghantarkan Indonesia ke dalam jajaran negara-negara maju. Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satu faktor yang melandasi kemajuan suatu negara adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Masyarakat yang terdidik merupakan syarat utama menjadi negara yang maju. Kemajuan dari suatu negara dapat dilihat dari masyarakat dalam kehidupannya. Bagaimana mereka berperilaku dan berpikir merupakan cerminan seberapa besar pendidikan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan sebuah wadah pembentuk kualitas suatu bangsa. Memperbaiki kualitas pendidikan merupakan langkah nyata dan dalam upaya memperbaiki penerus bangsa. Namun, memperbaiki kualitas sumber daya manusia tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu adanya usaha keras, cerdas, sadar, dan terencana dari berbagai pihak terkait. Kerjasama dimulai dari mulai dari ranah makro seperti pemerintah dan tingkat mikro yaitu sekolah sangat diperlukan. Oleh karenanya dibutuhkan kelibatan sebagai elemen untuk partisipasi dan saling mendukung setiap kegiatan yang dapat menimbulkan efek positif bagi perkembangan kualitas keberlangsungan penerus peradaban. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yuniar yakni mengenai sistem pendidikan di negara maju. Sebelum kita memasuki penjelasan sistem pendidikan di negara maju, alangkah baiknya kita mengulas sedikit mengenai asal-usul daripada munculnya pendidikan multikultural ini. Dalam sejarahnya, pendidikan multikultural sebagai konsep pemikiran yang tidak muncul dalam ruangan kosong. Namun, ada interest politik, ekonomi, sosial, dan intelektual yang mendorong kemunculannya. Asal-usul pendidikan multikultural ini merujuk pada gerakan sosial orang Amerika dan Afrika yang mengalami praktik diskriminasi di lembaga-lembaga publik. Pada akhir 1960 dan awal 1970, suara-suara yang menuntut lembaga-lembaga pendidikan agar konsisten dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin kencang, yang dikumandangkan oleh para aktivis, para tokoh, dan orang tua. Mereka menuntut agar persamaan kesempatan di bidang pendidikan dan pekerjaan. Momen ini dianggap sebagai awal dari munculnya pendidikan multikultural. Baiklah, kembali ke penjelasan sistem pendidikan di negara maju. Ada 5 sistem pendidikan di negara maju. Yang pertama yakni sistem kelas. Kita mengambil contoh di negara Amerika, yakni menerapkan sistem moving, yakni artinya bahwa setiap kelas itu pasti memiliki ruangan tersendiri. Yang kedua yakni sistem pendidikannya. Yang ketiga, mata pelajaran yang dipilih itu bisa memilih sendiri. Yang keempat, transportasi. Yang kelima, etika serta kedisiplinan. Kami mengambil dua contoh negara, yakni negara Jepang dan negara Belgia. Negara Jepang, sistem pendidikannya diatur dalam Fundamental Law of Education. Polanya sama seperti yang ada di Indonesia, yakni 6-3-3-4. 6 untuk pendidikan dasar, 3 untuk pendidikan menengah pertama, 3 untuk pendidikan menengah ke atas, 4 untuk pendidikan tinggi. Untuk pendanaannya sendiri,
pendidikan di negara Jepang hanya membiayai sampai pendidikan di menengah pertama. Untuk yang kedua yakni pendidikan di negara Belgia. Sistem pendidikan di negara Belgia itu sama dengan sistem pendidikan di Amerika dan Afrika. Di negara Belgia mewajibkan bersekolah itu pada usia 6-18 tahun. Untuk pendanaannya sendiri, Belgia membiayai sekolah sampai perguruan tinggi. Harapan dan kenyataan pendidikan untuk semua di Indonesia. Di hampir seluruh negara di dunia, hampir tidak ada satupun negara yang di dunia ini tidak membicarakan terkait dengan pendidikan. Artinya apa? Artinya pendidikan adalah suatu hal yang krusial yang mana selalu dibicarakan oleh semua negara agar bagaimana berkembang ke depannya. Nah, persoalan pendidikan ini tentu adalah persoalan yang panjang yang tidak ada selesainya. Pendidikan akan selalu maju dan diikuti dengan beberapa persoalan yang harus diselesaikan. Tak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih banyak PR ataupun persoalan yang harus diselesaikan. Nah, pendidikan untuk semua hakikatnya adalah bagaimana warga negara di seluruh dunia, terkhusus Indonesia, itu bisa merasakan pendidikan. Nah, artinya seperti itu. Jadi semua warga negara bisa merasakan pendidikan. Itu adalah makna daripada hakikat pendidikan untuk semua. Nah, bagaimana pendidikan untuk semua di Indonesia? Sampai saat ini di Indonesia indikasinya itu masih sangat kurang sekali di dalam pendidikan. Apa saja yang menjadikan pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari apa yang diharapkan dan bagaimana kenyataannya? Yang pertama adalah kualitas pendidikan Indonesia yang masih sangat rendah. Bahkan di dalam data disebutkan bahwasanya Indonesia itu berada di nomor 64 dari 120 negara tentang kualitas pendidikannya. Artinya masih sangat jauh sekali. Baik dibandingkan dengan Malaysia ataupun Singapura yang negara kecil tetangga kita sendiri, Indonesia masih berada di bawahnya. Nah, mengapa demikian? Di sebuah data juga disebutkan bahwasanya setiap tahun ada hampir 1,2 anak yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah. Itu yang pertama adalah kualitas pendidikan yang masih rendah. Kemudian yang kedua adalah nilai UKG guru yang sangat rendah. Artinya sampai saat ini guru-guru di Indonesia yang mengajar masih memiliki kualitas yang rendah. Nah, mengapa demikian bisa terjadi? Tentunya yang pertama karena masih banyaknya guru yang tidak profesional di dalam pendidikan Indonesia. Dan banyaknya guru honorer. Artinya biasanya guru honorer itu adalah guru yang lulus SMA lalu kemudian dimasukkan untuk membantu sekolah yang kekurangan guru. Nah, ini merupakan salah satu indikator yang menjadi sebab kualitas guru itu rendah. Kemudian yang ketiga adalah belum meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, ini masalah yang sangat krusial sekali yang tentunya PR dari awal kita merdeka sampai saat ini yang masih belum selesai. Nah, perbandingannya di Pulau Jawa dan Pulau Timur katakanlah itu sangat jauh sekali dengan kuantitas anak yang sama, tetapi sekolahannya itu masih jauh banyak di Jawa, padahal kan penduduknya sama. Nah, itu salah satu indikasi bahwasanya pendidikan di Indonesia belum merata. Yang kemudian memang benar di dalam undang-undang itu disebutkan bahwasanya wajib belajar selama 9 tahun atau 12 tahun. Nah, itu di undang-undang. Akan tetapi di kenyataannya masih banyak sekali anak-anak yang belum bisa melanjutkan ke pendidikan. Artinya karena mungkin ekonomi ataupun karena budaya adat di dalam lingkungannya yang menjadikan demikian. Itu bisa jadi. Nah, ekonomi karena kurang mampu akhirnya memilih bekerja daripada melanjutkan ke pendidikan.
Nah, itu salah satu 3 dari kenyataan bahwa Indonesia itu masih sangat jauh pendidikannya. Harapannya seperti apa? Harapannya bagaimana kita bersinergi dari masyarakat, guru, pemerintah itu sama-sama harus bersinergi. Bagaimana pendidikan Indonesia itu bisa maju. Karena ini PR bersama. Bukan hanya PR daripada guru, bukan hanya PR daripada pemerintah, tetapi PR bersama. Harapannya adalah pendidikan bisa dirasakan untuk semua manusia. Demikian. Nah, mengapa demikian? Di sebuah data juga disebutkan bahwasanya setiap tahun ada hampir 1,2 anak yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah. Itu yang pertama adalah kualitas pendidikan yang masih rendah. Kemudian yang kedua adalah nilai UKG guru yang sangat rendah. Artinya sampai saat ini guru-guru di Indonesia yang mengajar masih memiliki kualitas yang rendah. Nah, mengapa demikian bisa terjadi? Tentunya yang pertama karena masih banyaknya guru yang tidak profesional di dalam pendidikan Indonesia. Dan banyaknya guru honorer. Artinya biasanya guru honorer itu adalah guru yang lulus SMA lalu kemudian dimasukkan untuk membantu sekolah yang kekurangan guru. Nah, ini merupakan salah satu indikator yang menjadi sebab kualitas guru itu rendah. Kemudian yang ketiga adalah belum meratanya pendidikan di Indonesia. Nah, ini masalah yang sangat krusial sekali yang tentunya PR dari awal kita merdeka sampai saat ini yang masih belum selesai. Nah, perbandingannya di Pulau Jawa dan Pulau Timur katakanlah itu sangat jauh sekali dengan kuantitas anak yang sama, tetapi sekolahannya itu masih jauh banyak di Jawa, padahal kan penduduknya sama. Nah, itu salah satu indikasi bahwasanya pendidikan di Indonesia belum merata. Yang kemudian memang benar di dalam undang-undang itu disebutkan bahwasanya wajib belajar selama 9 tahun atau 12 tahun. Nah, itu di undang-undang. Akan tetapi di kenyataannya masih banyak sekali anak-anak yang belum bisa melanjutkan ke pendidikan. Artinya karena mungkin ekonomi ataupun karena budaya adat di dalam lingkungannya yang menjadikan demikian. Itu bisa jadi. Nah, ekonomi karena kurang mampu akhirnya memilih bekerja daripada melanjutkan ke pendidikan. Nah, itu salah satu 3 dari kenyataan bahwa Indonesia itu masih sangat jauh pendidikannya. Harapannya seperti apa? Harapannya bagaimana kita bersinergi dari masyarakat, guru, pemerintah itu sama-sama harus bersinergi. Bagaimana pendidikan Indonesia itu bisa maju. Karena ini PR bersama. Bukan hanya PR daripada guru, bukan hanya PR daripada pemerintah, tetapi PR bersama. Harapannya adalah pendidikan bisa dirasakan untuk semua manusia. Demikian. Harapan untuk pendidikan Indonesia saat ini. Jadi melihat keadaan Indonesia saat ini yang sangat menyedihkan. Jadi bukan hanya urusan sarana dan prasarana pendidikan saja, tetapi juga bahkan orang-orang yang seharusnya menjamin pendidikan Indonesia malah mencuri hak-hak anak-anak Indonesia dengan cara melakukan korupsi dana yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan generasi muda. Mereka lebih memilih untuk tidak berpartisipasi atau tidak berkontribusi, malah merusak tatanan pendidikan Indonesia dengan cara korupsi daripada memilih untuk memperbaiki generasi muda. Jadi, selain itu juga Indonesia ini membutuhkan pengajar yang betul-betul ikhlas dan tersentuh hatinya melihat kemirisan pendidikan di Indonesia, terutama untuk daerah pelosok. Lalu selain memperbaiki kesejahteraan atau memperhatikan kesejahteraan siswanya, pemerintah juga patut untuk memperbaiki dan
memperhatikan kualitas dari pengajarnya. Dengan cara misalnya penyaringan keguruan atau semacam tes-tes yang sangat-sangat ketat atau sangat-sangat bisa dipercaya untuk melakukan atau mengemban tugas guru agar tidak salah nantinya atau tidak menjadikan sosok guru ini menjadi sosok yang buruk untuk siswanya. Dan saya rasa itu harapan untuk pendidikan Indonesia.